Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Leni ya. Pada bab 2 ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Baik, pada bab 2 ini kita akan membahas hal-hal yang berkenaan dengan pidato persuasif, yaitu kita akan belajar bagaimana cara memahami pidato persuasif. Yang kedua, kita juga akan belajar bagaimana mencari informasi dari sebuah pidato persuasif. Yang ketiga, kita juga akan belajar bagaimana menyimpulkan isi dari pidato persuasif. Yang keempat, kita akan belajar struktur dan kebahasaan yang biasa digunakan di dalam pidato persuasif. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana cara menyusun pidato persuasif yang lengkap, baik, dan bisa mengunggah hati para pendengarnya. Sebelum kita bisa memahami isi pidato persuasif, kemudian kita bisa menulis pidato persuasif, ada baiknya kita paham dulu tentang hal-hal yang berkenaan dengan pidato persuasif. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian, jenis, serta metode yang biasa digunakan di dalam pidato persuasif. Pidato persuasif bisa diartikan sebagai pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Pidato sendiri bisa terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada pidato sambutan, pidato pemerintahan, pidato instansi, dan pidato ceramah. Pidato sambutan biasanya digunakan saat kita mau melakukan sebuah acara. Di dalam sebuah acara biasanya ada pidato sambutan. Kemudian pidato pemerintahan. Nah, pidato pemerintahan ini biasanya disampaikan oleh kepala pemerintahan dalam situasi resmi kenegaraan. Sedangkan pidato instansi ini biasanya pidato yang disampaikan di instansi-instansi atau kantor-kantor. Sedangkan ceramah ini biasanya bisa dilakukan oleh setiap orang dimanapun, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang, juga tidak terbatas pada skup pemerintahan, instansi, atau lainnya. Saat berpidato, kita bisa menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama disebut dengan metode manuskrip. Metode yang kedua disebut dengan metode memoriter. Metode yang ketiga disebut dengan extemporar. Dan metode pidato yang keempat itu disebut dengan impromptu. Metode pidato manuskrip merupakan teks pidato dengan menggunakan naskah, di mana juru pidato membacakan naskah pidato yang telah disiapkan dari awal sampai akhir. Pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dalam bahasa pidato dapat disusun kembali. Yang dimaksud dengan metode pidato memoriter yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah terlebih dahulu. Jadi, naskahnya dibuat dulu, setelah dibuat dihafalkan, baru kemudian disampaikan secara hafalan. Metode pidato yang ketiga yaitu metode extemporar. Ini merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar atau pokok-pokok atau konsep-konsep pidato yang akan disampaikan. Nah, nanti dari metode atau pokok-pokok pidato itu dijelaskan satu persatu sesuai dengan apa yang diingat terlebih dahulu. Metode impromptu biasanya metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Setelah memahami karakteristik dari pidato persuasif, Ibu akan jelaskan untuk tujuan apa pidato persuasif itu, kemudian bagaimana cara menemukan informasi dalam pidato persuasif. Ada 4 tujuan dari berpidato. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada pendengar, yang kedua untuk meyakinkan pendengar, yang ketiga menghibur pendengar, dan yang keempat untuk menggerakkan pendengar. Nah, bagaimana cara menemukan informasi dalam pidato persuasif ketika kita mendengar sebuah pidato? Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan kalau kita ingin menemukan informasi secara tepat di dalam sebuah pidato. Yang pertama yaitu
Baca terlebih dahulu atau dengarkan pidato persuasif dengan seksama. Langkah kedua, catatlah informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Lalu langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Langkah terakhir untuk menemukan informasi dalam sebuah pidato persuasif yaitu membuat kesimpulan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif serta aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan saat kita mau menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah yang pertama, pusatkan perhatian. Langkah yang kedua, siapkan dulu alat tulis seperti buku, pensil, ballpoint, dan lain-lain. Langkah yang ketiga, dengarkan atau bacalah pidato persuasif itu secara seksama. Langkah yang keempat, ketika mendengarkan atau membaca itu, kita sambil mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi penting ketika sedang melihat atau mendengarkan pidatonya. Nah, langkah yang kelima, barulah kita menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Ingat ya, ketika menyimpulkan berarti kita memberikan pendapat kita berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita dengar atau kita baca dari pidato persuasif. Langkah yang ke-6 atau langkah yang terakhir yaitu tuliskan kembali simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Tentu saja yang digunakannya adalah kalimat sendiri. Aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita membuat simpulan isi pidato persuasif. Ingat ya, aspek yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu bahwa simpulan itu harus memuat pokok-pokok isi pidato. Aspek yang kedua yang harus kita perhatikan yaitu bahwa simpulan itu tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Karena itu kita mengeluarkan pendapatnya harus didasarkan kepada fakta-fakta atau pokok-pokok isi pidato yang sudah kita catat sebelumnya. Aspek terakhir yang harus kita perhatikan yaitu kita membuat simpulan itu bukanlah berarti kita memberikan komentar terhadap orang yang berpidatonya atau orang yang membuat teks pidatonya, melainkan bahwa simpulan itu merupakan ringkasan isi pidato. Bagian terakhir yang akan dijelaskan berkenaan dengan pidato persuasif yaitu mengenai struktur dan kebahasaan dari pidato persuasif. Pidato persuasif yang lengkap yaitu pidato persuasif yang memenuhi 3 struktur. Struktur yang pertama disebut dengan pembuka, struktur yang kedua disebut dengan isi, dan struktur yang terakhir disebut dengan penutup. Pada struktur pertama pidato persuasif yaitu pada bagian pembuka, terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato atau pembuka pidato tidak harus lengkap ya. Struktur yang kedua yaitu isi. Nah, di bagian isi ini kita memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam isi pidato sesuai dengan tujuan pidato. Lalu, struktur yang ketiga yaitu penutup. Di bagian penutup ini biasanya kita memberikan kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Atau penutup pidato tidak harus lengkap. Kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 unsur kebahasaan yang biasanya digunakan di dalam teks persuasif. Yang pertama yaitu konjungsi dan yang kedua yaitu kalimat persuasif. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Konjungsi bisa diartikan sebagai kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi sering disebut juga dengan kata penghubung. Ingat ya, konjungsi bukan kata sambung, tetapi kata penghubung. Secara umum, konjungsi ini bisa dibagi 2, yaitu ada konjungsi antar klausa dan konjungsi intra kalimat. Dari 2 jenis konjungsi secara umum, kita bisa membaginya menjadi beberapa jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat sering disebut juga dengan konjungsi antar klausa, yaitu kata hubung yang menghubungkan 2 buah klausa atau lebih. Ada 3 macam konjungsi nih antar klausa ini. Yang pertama yaitu konjungsi korelatif. Konjungsi ini menghubungkan 2 buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis setara.
seperti baik maupun tidak hanya, tetapi, bukan hanya, melainkan, dan lain-lain. Konjungsi yang kedua yaitu konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama atau bertingkat. Contohnya kata konjungsi ini yaitu kata sebelum, jika, maka, agar, dan lain-lain. Konjungsi koordinatif bisa diartikan sebagai konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang sejajar, tetapi konjungsi ini hanya terjadi pada klausa-klausa yang sederhana. Macam-macam konjungsi koordinatif ini misalnya ada kata dan, tetapi, atau, dan lain-lain. Kemudian konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat ini konjungsi yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya atau klausa yang satu dengan klausa yang lainnya. Jadi tidak berada di dalam satu kalimat, melainkan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Artinya ada dua kalimat yang digabungkan dengan kata konjungsi sehingga menjadi satu kalimat. Sesuai dengan tujuan dari pidato persuasif, yaitu kita mau meyakinkan pendengar atau pembaca. Karena itu di dalam teks pidato persuasif kita biasanya menyampaikan kalimat-kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Nah, biasanya ada ajakan ayo, mari, kemudian ada alasan atau argumen yang kuat. Kalimat persuasif biasanya ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu bahwa di dalam kalimat persuasif itu biasanya bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Ciri yang kedua di dalam kalimat itu biasanya ada kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Nah, ciri yang ketiga dari kalimat persuasif biasanya di dalam kalimat persuasif itu ada kata seru, bukan kata seru ya, ada tanda seru di akhir kalimat. Ini artinya bahwa tanda seru itu bersifat perintah atau ajakan secara halus. Setelah kita mengenali pengertian, ciri, struktur, dan kebahasaan dari pidato persuasif, barulah kita bisa menyusun teks pidato persuasif secara benar. Lalu kita bisa mempraktikkannya atau kita bisa berpidato sesuai dengan teks yang sudah kita buat. Untuk menyusun sebuah pidato, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, tentukan dulu tema atau pokok pidato yang akan kita buat. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Ini biasanya berupa poin-poin penting dari tema yang kita bahas. Langkah yang ketiga, kemudian kita menentukan tujuan pidato. Pidatonya bertujuan untuk apa? Apakah untuk menghibur, meyakinkan, atau memberikan informasi? Nah, itu harus ditentukan terlebih dahulu. Langkah yang keempat, barulah kita menyusun kerangka pidato berdasarkan pokok-pokok pidato yang sudah kita buat. Terakhir, kita mengembangkan kerangka pidato dengan kalimat sendiri sesuai dengan kerangka pidato yang sudah kita buat. Nah, setelah kita bisa membuat teks pidato persuasif, barulah kita akan berlatih cara-cara berpidato. Nah, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita berpidato. Yang pertama, persiapkan dulu materi. Persiapan materi itu berarti kita menyusun teks pidatonya terlebih dahulu. Yang kedua, persiapan pendengar. Kita harus mengira-ngira pendengar kita itu usia berapa, kemudian kebanyakan laki-laki atau perempuan, kemudian pendengarannya bagaimana. Nah, itu juga kita harus prediksi sebelumnya. Lalu aspek yang ketiga yaitu kita perhatikan juga cara-cara kita dalam berpidato, misalnya gestur tubuh, kemudian cara berbicara, kemudian kita memberikan penekanan-penekanan terhadap kalimat-kalimat tertentu. Dalam mempersiapkan materi pidato, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan tema yang akan kita buat. Kemudian kita menyusun kerangka naskah pidatonya.
pada tahap persiapan pendengar, kita harus memperhatikan minat dari pendengar, kemudian bagaimana perhatian pendengar terhadap tema yang akan kita bahas, kemudian kita juga harus memperhatikan memberikan perhatian dan pengertian kepada pendengar. Yang ketiga, kita juga memberikan pemahaman, kemudian kita memberikan tekad kemauan, dan yang ketiga, kita harus memperhatikan tindakan dan perbuatan pendengar. Nah, bagaimana? Tidak sulit kan memahami teks pidato persuasif? Oh ya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat simpulan dari isi pidato yang kita dengar. Kemudian kita akan mencoba bagaimana cara membuat kerangka teks pidato yang baik ya. Karena itu kalian siapkan dulu nih satu tema. Temanya biasanya kalian cari yang up to date atau yang paling terbaru, yang sekarang sedang dipikirkan atau yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.